berterima kasih ya Bapa. Setiap hari, setiap waktu Engkau tetap menyertai umat-Mu. Baik di dalam saat kami kuat, terlebih di dalam keadaan kami lemah. Engkau tetap berada bersama-sama umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami kembali datang kepadamu dengan hati yang selalu mau mengucap syukur kepada Engkau. Karena semua dari kemurahan dan kemurahan-Mu saja. Tiap hari kami lampaui, menjalani kehidupan apapun. Tantangan pergumulan berganti-ganti. Tetapi kami tetap ada Tuhan. Karena adalah anugerah kasih Bapa yang senantiasa menyertai umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu akan mengurapi setiap anak-anak-Mu. Baik pendengar yang setia maupun jemaat dan hamba-Mu. Dan berbicaralah di tengah-tengah kami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan biarlah langkah kaki kami semakin mengikuti derap-derap langkah kaki-Mu. Karena hanya ada satu nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus yang selalu menyelamatkan umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Yang percaya dan siap menerima sesuatu yang baru mengatakan amin, amin, amin. Shalom yang terkasih, pendengar yang setia dan juga jemaat yang dikasih Tuhan, kita bertemu kembali pada siang hari ini. Harapan kami semua adalah kita semakin berapi-api, semakin bersukacita untuk menanggapi firman apa yang akan Tuhan berikan di tengah-tengah umat-Nya. Ya, terlebih di dalam situasi zaman yang seperti ini. Ya, di sekeliling kita kabar-kabar yang menakutkan, tapi kita melihat kasih Bapa tidak pernah meninggalkan kami. Ada amin yang terkasih, haleluya. Amin. Ya. Mari kita akan belajar yang terkasih. Ya. Hari ini tema khotbah adalah bersiaplah menjelang hari Tuhan. Ya. Kita tidak tahu apapun, tidak bisa mereka-reka, tidak bisa berasumsi ya dengan adanya berita, karena berita-berita yang kita boleh dengar ya di mana-mana ada sesuatu berita yang memang benar, tetapi ada sesuatu berita-berita yang tidak benar, dan inilah yang sulit untuk kita mau prediksi. Tetapi kita mau berpegang hanya satu kebenaran yang terjadi, yaitu daripada Tuhan Yesus dan firman-Nya. Amin. Ya, mari kita mau belajar bersama-sama di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang kedua. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Haleluya, yang terkasih. Bagaimana tanggapan pendengar dan jemaat yang setia? Kalau kita mendengar ya perkataan firman ini. Kita tahu benar-benar hari Tuhan itu datangnya seperti pencuri pada malam hari. Ya, kita nggak ada yang pernah memikirkan yang tahu. Kalau rumah kita mau didatengin pencuri malam ini atau besok atau tidak ada pencuri, kita juga nggak ada yang tahu yang terkasih. Tetapi sebagai pemilik daripada rumah masing-masing, kita belajar untuk mawas diri. Ya, sehingga banyak sekarang tidak ada yang rumah yang tidak ada kameranya, saya rasa. Ya, mulai dari halaman depan, halaman belakang, kiri, kanan, semua pasang kamera. Jadi mereka mengetahui kalau ada sesuatu yang buruk yang akan terjadi di dalam rumahnya. Ya, tetapi kita di dalam Tuhan, firman-Nya sudah mengatakan, ya, berawas-awaslah, berjaga-jagalah senantiasa. Ya, yang terkasih, dan siap sedia. Nah, bagaimana Anda dan saya bisa berjaga-jaga dan siap sedia? Apakah kita mampu untuk kehidupan rohani kita itu senantiasa kuat, stabil? Ya, kalau kehidupan rohani kita itu tidak kuat, artinya kita tuh up and down. Di saat tertentu kita kuat, di saat waktu yang lain kita lemah, ya, yang sedemikian rupa. Mari yang terkasih, diperlukan kesiapan rohani. Ya, sekali lagi, dan ini mengingatkan sekali lagi bahwa apa yang dikatakan melalui firman-Nya,
kedatangan Tuhan Yesus tidak dapat saudara dan saya prediksi. Kita nggak ada yang tahu, ya, sedemikian rupa, ya. Jadi ada pertanyaan saya adalah kewaspadaan berlawanan dengan keamanan yang palsu. Nah, ini loh. Banyak sekali anak-anak Tuhan itu lengah. Ya, tidak waspada, merasa aman. Ya, semuanya tampaknya baik-baik, Bu Pendeta. Semuanya tampaknya sedemikian rupa. Nah, sedemikian boleh kita senantiasa jangan berpikiran negatif, tetapi juga kita selalu siap sedia setiap waktu yang terkasih. Oleh karena manusia rohani kita harus diperkuat. Ya, jangan manusia dagingnya yang diperkuat. Kalau manusia daging yang diperkuat, kita malah justru akan kebobolan. Tapi kalau manusia rohani kita yang diperkuat, kita akan senantiasa ready setiap waktu. Berjaga-jaga selalu, ya yang terkasih. Mari kita lanjut di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 3. Apabila mereka mengatakan, semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti orang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Nah, apakah saudara waspada tentang firman ini? Menghayati, memberi perhatian akan ayat ini? Ya, kalau semua, maybe Anda di kalangan teman-teman yang lagi berkumpul-kumpul, mereka juga sharing dan mereka ada yang percaya, ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Ya bermacam-macam yang terkasih. Tetapi firman Tuhan mengatakan, di dalam keadaan akhir zaman ini, keadaan situasi yang di sekeliling saudara dan saya, itu seperti perempuan yang hamil yang ditimpa oleh sakit bersalin. Kapan itu kan sudah ada nubuatan ya, tentang wanita yang lagi menghadapi sakit bersalin. Para ibu rumah tangga yang mereka sudah memiliki anak-anak, pasti mereka nyadar. Mereka tahu bagaimana rasanya sakit bersalin itu. Waktu mau melahirkan, ya, di situ ada time, ada waktu, bagaimana kontraksi bagi orang-orang yang mau melahirkan. Awalnya 2 hari sebelumnya sudah mulai terjadi kontraksi atau tidak, yes, because everybody is different. Karena setiap orang itu berbeda. Ada yang kontraksinya 3 jam sekali. Ada yang 2 jam sekali, kemudian turun 1 jam sekali. Kontraksi ya. Begitu merasakan bahwa perutnya itu ada sesuatu yang bergerak. Begitu kencang ya dari dalam perut itu. Kemudian kontraksi terjadi 30 menit sekali. 15 menit sekali. 10 menit sekali. Bahkan 2 menit sekali. Dan akhirnya tiap menit kontraksi itu terjadi. Lah ini sudah diberitahukan demikian dengan tanda-tanda zaman yang akan terjadi klimaks atau puncaknya itu seperti orang yang bersalin. Nah, jadi ada tekanan, kontraksi itu kan menekan, ya, ada tekanan, tetapi tekanan yang menyakitkan ya. Supaya menanti baby ini bisa lahir. Demikian juga ini tanda-tanda zaman. Oleh karena itu kalau kita lengah dan merasa, oh it's okay Bu Pendeta, jangan stres, damai, aman-aman sekarang ini. Memang kita nggak perlu stres. Tetapi manusia rohani kita yang harus dikuatkan. Kita sudah tahu, wow di sana terjadi perang ini, wow di sebelah kiri terjadi ini, wow di sana ada bencana alam, wow di sana ada banjir yang luar biasa. Semuanya itu sudah tertulis di dalam Alkitab yang terkasih. Rajin-rajinlah membaca Alkitab. Ya, kalau kita diingatkan oleh firman-Nya, ya itu bukan for nothing. Anda dan saya memiliki Bible, memiliki Alkitab bukan untuk ditaruh cuma dikebusin, tidak pernah dibaca. Ya, makanya itu ada kegiatan membaca firman Tuhan. Itu hanya untuk mengingatkan kita, sadarilah kedudukanmu dan kedudukanku yang terkasih. Ya, sama aja Anda
tukang pos datang ke rumah Anda. Anda mendapatkan surat, ya. Dan kadang-kadang surat itu ada yang biasa, ada yang cuma itu advertensi atau sesuatu yang tidak perlu, tetapi ada surat yang amat penting dan amat urgensi. Tetapi kita nggak baca. Dan akhirnya apa? Yang rugi siapa? Kita sendiri. Ya, karena sudah ada surat-surat yang isinya sangat amat penting, tetapi kita nggak mau baca. Demikian juga dengan surat cinta daripada Tuhan Yesus, pendengar yang terkasih. Ya, surat cintanya sudah diberikan kepada Anda melalui Alkitab. Ya, perjanjian lama berapa, perjanjian baru berapa, ya sedemikian rupa yang terkasih. Ya, dan di sini kita sudah melihat peringatan yang seperti dikatakan. Jadi jangan kaget kalau Anda melihat sesuatu berita-berita di sekeliling kita yang tidak enak, ya. Dan sudah dikatakan lagi, mereka pasti tidak akan luput. Berarti apa? Berarti hal itu akan terjadi benar-benar. When, kapan, nggak ada yang tahu. Ya, yang terkasih, ya. Di perjanjian baru saudara dan saya bisa membaca berulang-ulang ada 300 kata yang terkasih. Ya. Yang mengatakan bahwa kedatangan Tuhan itu akan terjadi. Sedemikian rupa. Dan itu penting yang terkasih. Kalau sampai 300 kali diulang. Itu benar-benar itu yang sesuatu yang penting. Ya. Dan itu sangat berpengaruh di dalam hidup Anda dan saya. Berpengaruh sekali untuk masa depan saudara dan saya. Lah kalau tidak tahu apa-apa blank, gimana yang terkasih? Ya, kenapa sih kok sampai diulang-ulang demikian? Karena ada orang yang siap dan ada orang yang tidak siap. Lah ini, ya itu kuncinya yang terkasih. Ya, bahkan ada banyak orang yang komplain, yang merasa tidak puas. Ya, apa saja yang diterima menghadapi situasi. Tekanan-tekanan di pekerjaan, tekanan-tekanan di dalam suasana politik yang kita nggak mengerti sama sekali, tetapi yang ada cuma tekanan. Sehingga kita nggak bisa damai menghadapi hari-hari ke depan kita. Ya, yang terkasih, mari ada 3 hal yang saudara dan saya harus tahu. Bahwa di dalam situasi yang tidak mengenakan ini, ya saudara, tetap ada yang pertama, perlindungan Tuhan. Ya, yang kedua, Tuhan izinkan saudara dan saya mengetahui apa yang tertulis di dalam 1 Tesalonika 5 tadi. Supaya apa? Supaya saudara dan saya itu tidak lengah. Tetapi kita kuat, kita mau tabah, kita mau never give up, tidak menyerah di dalam menghadapi situasi yang sedemikian. Ya, itu tantangan demi tantangan. Semakin gencar akan saudara dan saya dengar dan hadapi. Ya, dan yang ketiga, Tuhan mau saudara dan saya hidup dengan bijaksana. Mari kita telaah yang terkasih. Ya, tadi dikatakan yang pertama tadi, ada perlindungan Tuhan. Mari kita baca Matius 24, 1 dan 2. Hari ini banyak sekali firman yang kita baca ya. Ya, jangan lupa itu dicatat karena ini sangat amat penting. Matius 24 ayat pertama dan kedua. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjukkan kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Nah, ya, firman Tuhan ini tertulis nyata seperti ini yang terkasih. Ya, mereka-mereka yang sudah pernah pergi ke Israel, mereka melihat di sana ya, bahwa batu-batu yang di situ itu besar-besar. Ada yang besarnya itu sepanjang 25 feet yang terkasih. Dan sangat berat sekali. Pada tahun 1780, ya, orang Roma begitu marah kepada orang Yahudi. Ya, dan Raja Titus membakar bait Allah yang ada di situ. Nah, sedemikian rupa.
Ya, kalau itu sudah tertulis di dalam firman-Nya, pasti terjadi yang terkasih. Makanya hati-hati, jangan meremehkan firman Tuhan, jangan meremehkan nubuatan. Ya, mungkin Anda tidak menyalahkan orang yang tidak percaya nubuatan, tetapi kita bisa melihat dari buah-buahnya. Kalau buah-buahnya itu berkali-kali itu apa yang dikatakan itu benar, ya, disitulah Roh Kudus sendiri yang berbicara kepada Anda dan saya. Oleh karena itu, mari kita mawas diri. Bukan lagi waktunya saat-saat ini adalah untuk kita lengah. Ya, yang terkasih. Apa yang kalau Yesus sudah katakan, pasti digenapi. Apa yang sudah diperingatkan, pasti akan terjadi. Ya, mari kita lanjut. Pada Matius 24 ayat yang ke-35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Nah, benar kan? Ya, digenapi lagi di sini. Langit dan bumi yang saudara ada di sini ini semuanya akan lalu nanti. Tetapi perkataan Tuhan Yesus tidak akan berlalu. Melalui Alkitab, melalui firman Tuhan yang dikatakannya, melalui nasihat-nasihatnya, melalui daripada apa yang tertulis di dalam Alkitab, semuanya akan digenapi yang terkasih. Ya, sedemikian rupa. Ya, oleh karena itu berhati-hatilah. Ya, karena apa yang sudah diingatkan di dalam Alkitab itu akan sungguh terjadi. Matius 24 ayat yang ketiga. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Sedemikian rupa ya yang terkasih. Jadi murid-muridnya ini tanya kepada Yesus. Ya, tidak ngerti mereka. Ya, tapi Yesus tetap akan menyertai saudara dan saya. Kita lanjut di dalam ayat 4-5. Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang." Yang terkasih sudah diingetin loh. Ya, sedemikian rupa banyak orang yang datang. Apalagi ya yang terkasih, saya mau mengingatkan baik pendengar maupun yang jemaat yang terkasih. Saudara banyak mendengar berita-berita di YouTube, di TikTok. Semuanya, aku mendengar berita begini, aku mendapat penglihatan begitu, aku mendapatkan kabar begini melalui fashion, melalui apa. Mari kita bawa di dalam doa. Kita nggak perlu menghakimi mereka, tetapi biarlah semuanya itu kita bawa lagi di dalam doa. Apakah perkataan mereka itu sesuai dengan firman Tuhan? Sebab ada orang hanya untuk membuat konten yang terkasih. Ya, orang tertarik, waduh di TikTok begini apapun ya, sedemikian rupa dan semakin dengan kontenan-kontenan yang demikian. Tetapi kalau engkau tahu tentang firman Tuhan dan Anda membacanya benar-benar, maka engkau akan tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar. Ini loh yang bahaya. Ya, yang terkasih, Rasul Paulus berkata di dalam 2 Korintus yang terkasih, peperangan ini dimulai daripada pikiran. Pikiran saudara dan saya, ini loh yang penting. Ya, kalau Anda memiliki satu pikiran something, ayo kita bawa dulu kepada Tuhan. Ya, sedemikian Anda mendengar berita-berita apapun, bawa dalam doa dulu kepada Tuhan. Ya, jangan bertindak dulu, jangan berasumsi dulu. Ya, justru nanti kalau Anda berasumsi kita bisa salah jebak, kita bisa salah melangkah yang terkasih. Ya, jadi sekali lagi saya menghimbau baik para pendengar dan jemaat yang setia. Ya, kalau Anda melihat sesuatu untuk mau menilai sesuatu, marilah kita bawa terlebih dahulu kepada Tuhan. Jangan berasumsi dengan pikiran kita sendiri. Belajarlah daripada Daud. Ya, Daud kan selalu ngajak bicara jiwanya. Berkali-kali saya mengajarkan jemaat. Kalau engkau maybe mengalami sesuatu, bangun tidur, hatimu sudah nggak enak. Atau Anda mendengar berita-berita yang di luaran. Kok aku nggak damai ya dengar berita yang sedemikian. Kok aku dengar berita ini ya, gimana ya? Ajak bicara dulu dirimu. Hai jiwaku,
jadilah tenang. Berharaplah hanya kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang menjadi tempat perlindunganmu. Kalau engkau menghadapi begitu banyak masalah, engkau bingung yang mana Tuhan, gimana aku ini harus melangkah, ya, ayo nah, bawa di dalam doa, libatkan Tuhan di dalam segala keputusanmu. Jangan pikiran ini kita buai dengan pikiran-pikiran yang negatif, berasumsi yang negatif, akhirnya kita jadi apa? Stres sendiri, ya, yang terkasih. Ya, sedemikian rupa. Jadi kita nggak tahu berita yang benar, berita yang salah, berita yang palsu, ya. Tapi itu sudah masuk membuat kita kebingungan. Nah, sedemikian rupa. Kalau engkau tahu firman Tuhan secara benar, maka saudara dan saya tahu mana yang palsu. Ya, mana yang nggak benar. Karena engkau sudah tahu tentang kebenaran dari firman itu sendiri. Lah, ini loh yang Tuhan Yesus mau. Ya. Ada seorang FBI, ya, dengan gelar profesor MBA, ya, dia diajak pergi ke sebuah bank yang besar, ya, dan dalam sekejap saja orang ini tadi, ya, masuk di dalam bank itu dan dia melihat mana uang yang benar, yang asli, mana uang yang palsu. Nah, mengapa dia begitu cekatan dan dia bisa melihat semuanya itu? Karena orang yang bergelar MBA dan FBI ini tadi, dia tahu yang asli. Dia tahu yang benar. Karena dia tahu yang benar, yang asli, jadi dia langsung tahu mana yang palsu. Demikian juga pendengar yang setia dan jemaat. Kalau engkau mengenal kebenaran firman Tuhan itu secara benar, engkau tidak akan diombang-ambingkan oleh situasi zaman ini yang dikatakan di mana-mana, di Facebook, di YouTube, di TikTok, berita ini, berita itu. Engkau tidak akan menanggapi. Karena engkau tahu mana yang benar, mana yang asli, yang sejati, dan mana yang hanya untuk konten saja. Ada amin yang terkasih? Ya, justru ini untuk memagari dirimu dan memagari pikiran kita sendiri. Ya. Kalau Anda setiap hari membaca firman Tuhan, Anda rajin dan Anda semakin peka. Tahu, gak mudah kita diombang-ambingkan, ya, oleh hal-hal yang sedemikian itu. Mari kita lihat di dalam Matius 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Nah, jelaskan di sini. Apa katanya? Berjaga-jagalah. Karena saudara dan saya nggak pernah tahu kapan saatnya Tuhan kita itu datang. Ya, hanya kita siap sedia yang terkasih. Ya, tetapi iblis itu sudah tahu, dia tulis. Ingat enggak? Ayo. Pada waktu dikabarkan, pada kita memasuki tahun 2000, semua gempar. Ya, gempar, waduh ini kedatangan Tuhan mau datang, waduh ini harus begini, harus begitu. Pada waktu itu tahun 2000 disebut sebagai apa? Y2K. Ya, sedemikian rupa. Mari yang terkasih, jangan mau kita kena tipu daya iblis, ya. Mari, kita akan berbicara selanjutnya. Kalau tadi yang pertama ada perlindungan Tuhan, dan yang kedua Tuhan mau saudara dan saya terus bertekun di dalam doa dan berjaga-jaga, ya, sedemikian rupa yang terkasih. Karena kalau kita selalu bertekun di dalam doa, memuji, menyembah, ya, bersaat teduh, mohon selalu pimpinan Roh Kudus, ya, sehingga kita lebih peka, lebih sensitif, ya, apa yang harus saudara dan saya hadapi. Sekali lagi saya mau katakan ada 3 hal yang harus saudara dan saya tahu. Yang pertama, itu pasti Yesus akan datang kembali. Itu pasti. Ya, tapi nggak tahu kapan, ya. Ya, sedemikian rupa. Itu yang kedua, tidak ada satupun yang tahu kapan kedatangannya. Yang ketiga, apakah kita siap sedia kalau Yesus datang? Ya. Jadi, kedatangan Yesus itu bisa setiap waktu yang terkasih. Ya, bisa 1 jam lagi, bisa 1 bulan lagi, bisa 1 tahun lagi, nggak ada yang bisa prediksi. Ya, haleluya. Mari yang terkasih, kita lanjut di dalam Matius 24 ayat ke-6 dan sampai ke-8.
Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Amin. Ayo pendengar yang setia jemaat, baca ini. Ya. Jadi pada ayat 6 tadi dikatakan, berawas-awaslah. Saudara dan saya udah dengar kan? Peperangan di mana-mana. Ya. Rusia dengan Ukraina. Terus sekarang lagi mana dengan mana. Ya, saya nggak mau sebut nama, nggak ikut-ikut. Ya, tugasnya saudara dan saya berdoa dan berjaga-jaga. Amin. Ya, dan masih dikasih tahu loh sama Tuhan, jangan gelisah nak, jangan bingung, sebab semuanya itu harus terjadi, harus. Ya, jadi Tuhan udah kasih tahu, tetapi itu masih belum loh nak, belum kesudahannya, berarti belum, aku masih belum datang nak. Nah, nyadar nggak kita di sini? Lanjut, ya, sedemikian rupa. Dikatakan ya, bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, itu betul. Akan ada kelaparan, gempa bumi di berbagai tempat, sedemikian rupa yang terkasih. Ya, dan ayat yang ke-8, semuanya itu baru permulaan. Baru awal yang terkasih. Nah, menjelang zaman baru. Berarti nanti itu akan terjadi zaman baru yang terkasih. Ya, sedemikian rupa. Ayo kita lanjut. Ya, Matius 24, 9-10. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ya, yang terkasih, itu yang akan terjadi. Ya, banyak orang akan murtad, ya, dan banyak orang yang menjadi martir. Ya, mereka akan disiksa dan dibunuh sedemikian rupa. Tapi mari, ya, kita mau tetap melekat kepada Tuhan, berdoa terus, mohon perlindungannya Tuhan, sebab janji Tuhan, aku akan melindungi kok. Ya, Mazmur 91 itu. Anda bawa di dalam doa semua perkataan itu. Dan kita akan lanjut pada ayat 11-13. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Yang terkasih pendengar yang setia, apakah saudara dan saya termasuk orang yang bertahan sampai pada kesudahannya? Ya, kita bisa melihat aja situasi sekarang. Di dalam kita berkumpul sharing para pastor untuk menjelang Easter. Mereka semua sharing mengatakan kekristenan zaman now itu berbeda sekali dengan zaman yang dahulu. Kalau dahulu tuh mereka berdoa itu betul-betul bisa menghayati, bisa bersatu dengan pengurapan kuasa Roh Kudus, memohon kepada Roh Kudus untuk menuntun jalan hidup mereka. Gereja-gereja dibawa sedemikian rupa yang terkasih. Tetapi yang zaman now ini sangat berbeda. Ya, ratusan orang yang memenuhi gereja, ribuan bahkan memenuhi gereja, tetapi mereka berangkat pulang tetap hatinya kosong. Nah, ini pertanyaannya. Tetapi bukan untuk melibatkan kita untuk menghakimi mereka, itu urusan mereka sendiri. Ayo koreksi diri kita masing-masing. Saudara dan saya termasuk yang mana? Apakah saudara datang ke gereja hanya untuk kumpul-kumpul, bersosialisasi, berhura-hura, menyenangkan satu dengan yang lain, atau Anda dan saya datang ke gereja sungguh-sungguh mau merasakan hadiratnya Tuhan turun, yang bisa berbicara kepada Anda, yang mau menegur
jalan hidup kita kalau kita keluar dari rule yang dia tentukan, yang Tuhan tentukan. Nah, inilah perbedaannya. Tapi mereka sudah tidak fokus lagi ke situ. Fokus mereka adalah kedagingannya. Mereka datang ke gereja itu ada damai, sukacita, bertemu dengan teman-teman, bersukacita dengan teman-teman, kegiatan-kegiatan apapun, semuanya program-program kedagingan yang ada dan disediakan di dalam gereja itu. Kalau bisa memenuhi manusia daging mereka, maka gereja itu akan penuh. Tetapi kalau benar-benar gereja itu penuh dengan hadirat Tuhan, ada teguran, ya, ada pembentukan, ada suara Tuhan yang berbicara, mereka nggak mau, nggak suka, karena tidak mengalami damai sejahtera. Damainya ada di dalam dagingnya. Bahkan satu dengan yang lain tidak mau negur, tidak mau ngomong, tidak mau berbicara. Ya, sedemikian rupa. Jadi semau-maunya gereja itu diisi oleh hal-hal yang penuh dengan kedagingan. Mari koreksi diri yang terkasih. Di manakah Anda dibentuk? Dan maukah saudara dan saya dibentuk? Untuk Anda datang ke rumah Tuhan, mencari hadiratnya, atau saudara datang ke rumah Tuhan hanya untuk memuaskan dagingmu? Di situ pertanyaannya. Ya, yang terkasih sedemikian rupa. Mari kita mau lanjut di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ke 4. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi perfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka mengejekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Yang terkasih, jelaskan firman Tuhan. Nggak mungkin, ya, kalau kita memiliki firman Tuhan yang seperti ini yang sudah tertulis di dalam Alkitab, ya, apakah kita mau menghayati, membaca lagi ini di rumah? Oh iya ya, ini ya yang terjadi saat ini. Oh iya, apa yang harus kita lakukan kalau hal ini terjadi yang demikian semuanya yang terkasih, ya? Mari, ya. Jadi di akhir zaman bukan cuma aniaya yang terjadi yang terkasih, tetapi sebagai anak Tuhan, jagalah hatimu supaya hati kita ini tidak menjadi kering, ya, supaya hati kita tidak menjadi dingin, ya, seolah-olah firman Tuhan is for nothing. Berapa banyak? Ayo, kalau kita mau koreksi diri dan kita mau mau membuka hati secara jujur, posisiku di mana ya? Apakah hatiku kering, haus dan lapar akan Tuhan? Atau, it's okay. Nggak Tuhan-Tuhanan, it's okay. Nggak gereja-gerejaan, it's okay. Tuhan nggak pernah mau paksa yang terkasih. Masuk kepada pintu kerajaan surga, pintu anugerah, itu terbatas yang terkasih. Pilihan di tangan Anda dan saya. Ya, oleh karena itu mari koreksi diri masing-masing. Jangan lihat orang lain. Diri kita sendiri nih loh. Gimana ya aku ini sama Tuhan? Ya, ayo kita mau lihat kebenarannya. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Amin, ya yang terkasih. Jadi Injil ini, firman Tuhan ini akan, ya, menjadi berita di seluruh dunia. Ya, menjadi kesaksian bagi sesama bangsa. Ya, baru terjadi kesudahannya. Bagaimana Anda dan saya? Kadang saya berpikir saya tidak tahu saya ini salah pikir atau gimana. Kadang saya melihat waktu zaman Yesus dulu, pengikut Yesus sama zaman sekarang, orang yang mengikut Yesus lebih banyak mana ya?
Lebih banyak pada waktu zaman Yesus atau lebih banyak yang sekarang? Saya pikir maybe lebih banyak yang sekarang. Kalau saya nggak salah loh ya. Kalau saya salah tolong saya ditegur. Ya, saya mikirnya gitu. Ya, dengan secupitnya pikiran saya mikir gitu bahwa zaman sekarang pengikut Yesus itu lebih banyak. Ya, sedemikian rupa. Karena pada waktu zaman Yesus saya belum ada. Gitu ya. Ayo kita lanjut Matius 24 ayat 21 sampai 22. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka pada segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Haleluya yang terkasih. Dan masa-masa ini disebut masa Great Tribulation, ya, masa kesengsaraan yang besar, ya. Dan disinilah Tuhan akan campur tangan. Bagaimana posisi Anda dan saya? Oleh karena itu persiapkan dirimu yang terkasih. Para pendengar yang setia, juga jemaat, jangan nunggu saat terakhir. Tapi sekarang ini loh sudah siapkan. Maybe dulu-dulu kita masih lengah, dulu-dulu kita masih easy going. I don't care. Tapi no, sekarang lebih fokus lagi, lebih serius lagi di dalam saudara dan saya yang sudah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan Yesus. Jangan sia-siakan panggilanmu. Itu adalah sebuah anugerah yang terkasih. Ya, nggak semua orang menerimanya. Oleh karena itu, amatilah diri kita masing-masing. Ya, sedemikian rupa. Mari kita lihat Matius 24 9 sampai 29 sampai 31. Segera sesudahan siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan langit, dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Amin. Camkanlah akan firman Tuhan ini yang terkasih. Lihat ini pada ayat 31b. Mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit satu ke ujung yang lain. Saya mau tanya, apakah saudara dan saya adalah orang pilihannya? Dan kalau engkau benar-benar sebagai orang pilihannya, apakah engkau sudah melakukan kewajibanmu? Apakah engkau sudah melakukan panggilanmu? Sudah bertahun-tahun Tuhan memanggil engkau? Dan ingat loh ya, saya mau ingatkan. Pada waktu engkau dipilih dan dipanggil karena Tuhan mau menyelamatkan. Tuhan tidak pernah mau memanggil seseorang kalau tidak ada rancangan Tuhan. Pasti ada rencananya. Kenapa kok Tuhan Yesus memilih Maria? Dan apakah jawab Maria? No. No malaikat, aku tidak mau jadi ibu Yesus. Apakah jawab Maria demikian? Dan apa yang terjadi pada waktu Maria menjawab, terjadilah atas kehendakmu di dalam hidupku. Reaksi Maria adalah spontan. Bagaimana Anda dan saya? Pada waktu Anda dipanggil dan dipilih, nanti dulu dong Tuhan, aku masih gak punya uang. Nanti dulu dong Tuhan, aku masih ada rancangan-rancanganku ke depan. Mimpi-mimpi indahku belum terjawab. Tuhan melihat hatimu dan hatiku. Bagaimana tanggapan seseorang pada waktu mereka dipanggil dan dipilih menjadi utusan Tuhan. Dan mereka berakhir dengan martir yang terkasih. Anda tahu artinya martir kan? Disiksa dan dibunuh. Tapi mereka punya spontan.
Anda juga tahu bagaimana BCF itu terjadi. Waktu panggilan Tuhan terjadi, masih ada dua pilihan atau langsung. Nggak ada. Apa yang ada, semuanya gone. Dan semua hanya untuk Tuhan. Walaupun sekecil apapun, mungkin Anda dipanggil hanya untuk membangun sebuah kandang ayam yang terkasih. Anda dan saya dipanggil untuk membuat sesuatu ladang yang kecil. Maybe cuma 1 meter kali 2 meter. Tetapi engkau lakukan itu 10 tahun kemudian. Apakah Tuhan berkata kepadamu, nak, buatkan aku seperti Taman Eden. Tapi tidak gede-gede kok nak. Cuma 1 meter kali 2 meter. Please nak. Tolong nak. Bikinin aku. Buat kebun anggurku 1 meter kali 2 meter. Please, please, please. Apakah Tuhan begitu? Kalau memanggil Anda dan saya. Pakai please, please, please. Never. Dia korbankan dirinya sampai ke Kalvari. Apa yang dikatakan Petrus pada waktu itu? Petrus bilang, jangan Tuhan. Jangan engkau pergi ke Kalvari. Tapi apa yang Yesus jawab? Saya tantang pendengar yang setia dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Panggilan Tuhan di dalam hidupmu dan di dalam hidupku. Yang Tuhan lihat adalah hatimu dan hatiku. Yang Tuhan lihat itu di situ. Mengapa jawaban doa belum terjawab? Mengapa semuanya itu masih tertunda? Karena apa yang Tuhan minta, yang Tuhan panggil. Tunggu dulu ya Tuhan, aku belum siap kok. Jangan aku dong Tuhan, pilih aja yang lain. Tuhan gak akan berkata please, please, please kepada Anda dan saya. Kak, ini suatu saya berkata demikian yang terkasih. Karena ini adalah hatinya Tuhan. Para pendengar yang setia dimanapun engkau berada. Maybe Tuhan sudah memanggil panggilanmu itu 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Tapi hingga hari ini engkau tidak melakukan something. Ingatlah. Tanda-tanda zaman sudah berbicara begitu nyata. Tapi belum pernah terwujud. Saya hanya mengingatkan yang terkasih. Kalau Yesus mengatakan melalui firman-Nya seperti ini, janjinya, perkataannya akan digenapi. Dan jangan sampai pada waktu Anda dan saya bertemu muka dengan muka, kita berbicara, Yesus lupa, aku kan anakmu. Yesus, aku kan milikmu, biji matamu. Kan engkau Yesus yang sudah panggil aku. Jangan sampai Yesus menjawab, aku gak kenal kamu. Siapa kamu itu? Why? Roh Kudus mengingatkan saat ini. Keputusan ada di dalam tangan Anda dan saya. Kehendak bebas ada di dalam tangan Anda. Ya, yang terpenting koreksi dirimu. Selama engkau tidak ada haus dan lapar. Bahwa Yesus ada dan hidup dan mengasihi dirimu dan diriku. Anda tidak pernah tahu akan cintanya Yesus. Yang sebentar lagi kita peringati dia wafat di kayu salib di Kalvari. Karena engkau tidak pernah anggap itu semua hanyalah ilustrasi. Atau semuanya itu hanya rutinitas. Arti Paskah hanyalah rutinitas. Makanya tidak terjadi apa-apa dalam hidupmu dan hidupku. Seperti kertas kosong, kertas koran, kertas newspaper itu loh. Seperti cerita aja yang ada di dalam majalah. Alkitab itu seperti sebuah majalah. Maybe majalah seperti majalah Sun Gokong. Saya tidak tahu, mohon maaf. Why? Karena tidak terjadi akan panggilanmu itu. Saya tidak menghakimi, cuma mengingatkan. Mau sampai kapan yang terkasih? Apakah Yesus harus datang di dalam hidupmu dan mengatakan, please anakku, please, please. Itu apa yang kita mau? Ayo koreksi diri. Ya, sedemikian rupa. Jadi, yang ketiga, yang ketiga. Tuhan itu mau saudara dan saya hidup bijaksana.
Ya, hidup bijaksana apa artinya yang terkasih? Saya percaya pendengar yang setia dan jemaat yang dikasihi Tuhan, semua tahu ceritanya Nuh kan? Bagaimana pada waktu Tuhan memanggil Nuh. Anda bisa Anda bisa membacanya di dalam kitab Kejadian. Ya, di Kejadian 6. Ya. Anak kecil semuanya tahu yang sekolah minggu, sampai orang tua, kakek nenek pasti tahu yang mereka anak Tuhan. Cerita daripada Nuh ini. Pada waktu Nuh dipanggil untuk membangun bahtera. Ya, sedemikian rupa. Di ayat 13, Kejadian 6, nanti saudara baca sendiri. Ya. Mengapa Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat sebuah bahtera? Karena Tuhan menyatakan bahwa segala makhluk yang ada di bumi itu hidup dengan penuh kekerasan. Makanya keputusannya bahwa Tuhan akan bumi itu dimusnahkan bersama-sama dengan para orang-orangnya. Ya, jadi sekalian mereka itu isinya bumi itu bakal dimusnahkan semuanya. Ya, oleh karena itu dia perintahkan kepada Nuh. Ya, buatlah sebuah bahtera yang besar, Nuh. Panjang, lebarnya, semuanya itu sudah diatur sedemikian. Kalau Tuhan menyuruh, memanggil engkau, pasti ada something. Pasti ada sesuatu. Emangnya zamannya Nuh itu sudah ada alat-alat yang untuk membuat kapal itu semuanya serba elektrik? Mesin-mesin potong kayu, paku-pakunya semuanya itu serba instan sedemikian rupa? Nggak ada yang terkasih. Kenapa dari seluruh jagat itu kok yang dipilih cuma Nuh sama keluarganya? Dan bagaimana tanggapan pada waktu Nuh dipanggil? Nanti ya Tuhan 10 tahun lagi, aku belum sanggup, belum punya uang. Nanti ya Tuhan, kalau aku menang lotre, aku bikinin bahtera. Tantangan untuk Anda dan saya yang begitu meremehkan panggilan Tuhan. Dan selanjutnya, ya, di dalam Kejadian 7, 1-5. Semuanya itu dikerjakan Nuh dengan spontan yang terkasih. Ya. Dia tidak memikirkan keberadaannya, tetapi langsung dia kerjakan. Tuhan tahu itu sulit. Apakah Nuh membuat bahtera itu dengan malas-malesan? Pakai bantal, pakai kasur, pakai selimut? No. Siang dan malam dia diejek, direndahkan. Buat apa Nuh, kamu Nuh? Apa yang kamu kerjain Nuh? Diejek, dihina. Tapi dia go through. Nggak peduli. Nuh dibentuk. Mengapa bahtera itu dibuat sampai berapa ratus tahun? Kenapa? Di situ juga pembentukan karakter daripada Nuh. Yang terkasih, berhati-hatilah. Nafas hidupmu dan nafas hidupku bukan milik kita. Jangan salahkan Tuhan kalau jawaban belum terjadi. Jangan salahkan Tuhan kalau halangan, tantangan akan terjadi. Karena respon yang engkau berikan kepada Tuhan juga sekehendak bebas kita sendiri. Ya. Dan Tuhan kalau sudah memanggil dan memastikan, Dia memberikan semua waktunya, rancangannya, ya, karena Dia adalah Tuhan yang maha kuasa yang berdaulat di dalam hidupmu dan hidupku. Akhirnya bahtera itu terjadi sangat besar, ya, dan pada yang terakhir, pintu daripada bahtera itu harus ditutup yang terkasih. Setelah bahtera itu sudah jadi, anaknya, mantunya, semuanya masuk di situ. Kemudian Tuhan masih berbicara. 7 hari lagi nak, aku akan menurunkan hujan. Ya, jadi apa artinya yang terkasih? Ada batasnya loh. Waktu Tuhan itu ada batasnya, bukan waktumu nak.
Bukan waktumu, pendengar yang setia. Saya ingatkan, kalau saya tidak mengingatkan, saya yang bersalah. Yeskiel 3:16-21. Mungkin ini peringatan yang terakhir, saya nggak tahu. Apa pastor itu gak bosen ya? Mengingatkan jemaat terus. Lah saya ini cuma suruhan. Ngomong salah, ndak ngomong salah. Ya, pendengar yang setia. Nasarmu. Berapa banyak orang berani bernasar pada waktu susah. Dan pada waktu dijawab, gone with the wind. Hilang dengan berlalunya angin. 7 hari lagi, aku akan menurunkan hujanku. Ada waktunya kalau Tuhan sudah memberikan engkau, buatlah ini nak, engkau dipanggil untuk ini nak. Dan kita membuat itu seenak-enaknya kita. Kalau aku ada waktu ya Tuhan, ya aku kerjain. Kalau aku tidak ada waktu, aku ya tidak bisa Tuhan. Gak ada orang yang bantu aku. Siapa yang bantuin Nuh? Pertanyaan untuk saudara dan saya. Tuhan lihat hatimu, hati yang spontan. Belajarlah dari sejarah BCF. Gak ada duit yang terkasih. Gak ada. Tapi Tuhan kirimkan pilar-pilar. Dan apa yang dipunyai? Gembala gak punya apa-apa. Gone. Sederhana. Walaupun cuma 1 meter kali 2 meter. Yang Tuhan minta daripada hidupmu. Tapi kalau engkau melakukannya dengan spontan. Anugerah Tuhan terjadi dalam hidupmu. Tidak ada ya yang diminta. Pendengar yang setia atau jemaat. Ada nggak yang disuruh bangun bahtera di sini? Nggak ada loh. Dan setelah 7 hari hujan yang sedemikian rupa. Apa yang diperintahkan? Masuklah, aku akan menutup pintunya. Yang nutup pintu bukan Nuh yang terkasih. Yang menutup pintu bahtera itu adalah Tuhan Yesus. Apa artinya? Kalau siang hari ini engkau mendengar firman Tuhan ini. Pintu bahtera itu adalah pintu keselamatanmu dan pintu keselamatanku. Engkau mau masuk di dalam bahteranya Tuhan, atau engkau mau di luar daripada bahteranya Tuhan, suka-suka kita. Ya, nggak ada dipaksa kan? Kan dibilang Tuhan aja nggak mau maksa kok. Biarlah firman ini menyadarkan saudara dan saya dan pendengar yang setia. One day pastor retired. Kami lagi berjalan ke arah sana. Apa yang sudah ditaburkan di tengah-tengah jemaat, itu bukan lagi tanggung jawab pastor. Bukan lagi tanggung jawab gembala. Suka, duka, air mata, apapun yang kita hadapi, hanya untuk menunaikan tugas kita untuk domba-dombanya. Terserah mau dilakukan atau tidak, sedemikian rupa. Ya, dan di ayat 16 saudara akan baca. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Sekali lagi saya mau katakan. Saat pintu bahtera atau pintu anugerah. Kalau saya bilang itu pintu anugerah ya. Masih terbuka. Ayo yang terkasih. Cepat lakukan panggilanmu. Sebelum pintu anugerah itu tertutup. Ya, dan pada waktu semuanya itu sudah tertutup, orang akan berteriak-teriak, orang akan gedor-gedor pintu, orang akan memaksa untuk masuk di dalam pintu bahtera anugerah itu. Tetapi sudah nggak bisa lagi yang terkasih, udah nggak bisa lagi. Biarlah firman ini menyadarkan setiap pendengar yang setia maupun jemaat. Jangan main-main sama Tuhan. Setiap perkataannya akan digenapi. Ya, koreksi diri kita masing-masing. Ya. Di dalam Ibrani 11 ayat 7. Nuh mendengar apa yang diperintahkan Tuhan. Spontan dia melakukannya. Ya. Sekali lagi,
Tuhan gak minta tolong kok sama saudara dan saya. Tolong ya nak, lakukan amanat agung itu. Tolong ya nak, selamatkanlah orang lain seperti aku sudah menyelamatkanmu. Enggak yang terkasih. You have freedom. Tapi juga untuk Anda masuk melalui pintu bahtera itu, bukan tergantung Tuhan, tergantung engkau dan saya. Mau masuk dalam pintu keselamatan atau tidak. Ya, Nuh adalah orang yang cinta Tuhan. Keluarganya sedemikian rupa, sekalipun mereka juga orang yang gak sempurna. Ya, anak-anaknya juga berbuat dosa. Ya, dan Nuh melakukan dengan setia. Jadi, bahtera itu adalah lambang keselamatan. Ini adalah pesan Tuhan di zaman akhir. Anda mau masuk di dalam bahtera keselamatan itu adalah pintu anugerah yang saat ini masih terbuka. Tapi ingat, when the door will close, 7 hari lagi Tuhan akan mendatangkan hujan. Berarti waktunya Tuhan terbatas. Kalau Tuhan sudah membukakan pintu, nak, buatlah ini. Dan engkau sudah memulainya. Engkau sudah melakukannya yang terkasih. Lakukanlah sampai tuntas. Ada enggak orang yang makan? Ya, engkau menyuapi dirimu makan. Makanan itu sudah kau kunyah di dalam mulut. Tetapi tidak pernah engkau telan. Jadi kita tidak mendapatkan hasil apapun. Kerja susah payah kita sia-sia. Why? Kenapa? Karena kita tidak tuntas melakukan untuk Tuhan. Karena engkau haus dan laparmu itu kurang, nak. Kalau engkau haus dan lapar, sungguh-sungguh engkau lapar, engkau akan makan, engkau akan habiskan makananmu di piring itu sampai engkau kenyang. Demikian juga panggilanmu dan panggilanku. Dan setiap orang dipanggil dan dipilih tidak lepas daripada air mata. Tapi disitulah anugerah Tuhan terjadi. Kesetiaanmu, kesetiaanku diuji. Dagingmu, dagingku, semuanya diuji. Makanya banyak orang tidak kuat di dalam masa pembentukan karena mereka nggak fokus kepada Tuhan. Mereka tidak haus dan lapar. Mereka hanya bangga, bahagia, merasakan dijawab oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan kalau doa-doanya dijawab. Tapi pada waktu doa itu dijawab pada saat engkau lapar, engkau diberi makanan, engkau mulai makan. Dan pada waktu engkau mulai makan, engkau puas hanya sampai dikunyah. Enak ya makanan ini. Tapi gak pernah ditelan. Bagaimana makanan yang tidak pernah ditelan itu akan mendatangkan sesuatu yang baik. Melalui vitamin, melalui kekuatan badan kita jadi kuat. Demikian juga apa yang Tuhan sudah perintahkan dalam hidupmu dan hidupku. Hanya stop sampai di mulut. Mari kita mengoreksi diri kita masing-masing ya yang terkasih. Mari kita mencontoh spontani kehidupan Nuh. Jangan lagi memperlambat waktunya Tuhan. Supaya berkat-berkat saudara dan saya juga tidak diperlambat. Semua tergantung Anda dan saya. BCF gak pernah ada loh. Tidak akan pernah terjadi kalau pada waktu itu panggilan saya masih dengar keras sekali suaranya pada waktu saya Roland Drive di San Gabriel. Perjalanan di dalam mobil Tuhan berbicara dengan sangat kencang. Kita gak punya apa-apa waktu itu yang terkasih. Gak punya, cuma $3. Apa yang punya Tuhan bilang, tanya, apa yang kamu punya nak? Yaitu rumah itu. Satu-satunya. Gak ada apa-apa. Dan sekarang gimana? Apakah kita berdua bahagia? Yes. Karena bukan perintah manusia yang kita lakukan, tetapi perintah daripada Bapa.
Apakah saudara dan saya pendengar yang setia dan jemaat, engkau sudah menyenangkan hati Bapamu? Biarlah ini menjadi homework. Pikirkanlah selagi ada waktu. Yang terkasih, semuanya tergantung dari kehendak bebas masing-masing. Ayo kita baca 2 Petrus 3 ayat yang ketiga. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa hari-hari zaman akhir akan tampak pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Itu sudah tertulis, sayangku. Anda dan saya ngadepin orang-orang yang ngejek-ngejek itu loh, banyak. Udah enggak kaget. Amin. Ya, but go through yang terkasih. Jalan terus bersama Tuhan Yesus. Ya, mari. Ya. Sekali lagi saya mau ingatkan. Kembali lagi dalam ceritanya Nuh. Bahteranya Nuh itu ada berapa pintu yang terkasih? Ada 10 pintu? Atau cuma 1 pintu? Only one door. Cuma 1 pintu yang terkasih. Sekali lagi, melalui 1 pintu itu, apakah engkau dan saya sudah ada di dalam atau masih di luar? Masih mau lihat hujannya mana? Kapan hujannya datang? Atau masih begitu? Ya, mari yang terkasih. Ya, hari ini kita belajar akan firman Tuhan. Bahwa bersiaplah menjelang hari Tuhan. Tugas Ibu Gembala hanya menyampaikan firman ini. Ya, mari. Ya, bertindaklah spontan melakukan apa panggilanmu. Jangan tunggu-tunggu waktumu. Apa yang kamu suka kamu lakukan, apa yang enggak kamu lagi malas-malasan, enggak lah Tuhan, aku capek Tuhan, up to you. Ya, mari yang terkasih. Ya, hari ini kita sudah benar-benar mempelajari ya apa yang saudara dan saya harus lakukan. Bersiaplah menjelang hari Tuhan. Pertanyaannya, apakah saudara dan saya sudah mempersiapkan menjelang kedatangan Tuhan? Mempersiapkan dirimu. Kapankah kedatangan Yesus kembali? Dan yang ketiga, apakah saudara dan saya sudah berada di dalam bahtera keselamatan itu? Seperti Nuh sudah membuatnya dan berada di dalamnya. Artinya, apakah engkau sudah melakukan panggilanmu dan engkau sudah ada di dalam panggilanmu tersebut serta melakukannya? Jawaban ada di tangan Anda masing-masing. Dan sebagai ayat emas 2 Petrus 3 ayat 8 dan 9. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, 1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin, haleluya. Marilah ayat emas ini saudara baca lagi, rekam dalam hatimu, catat di dalam sebuah note, taruh di sebelah mejamu, ya, supaya Anda tahu bahwa Tuhan itu nggak pernah lalai akan janjinya. Ya, walaupun Anda mengatakan udah lama loh nubuatan itu belum terjadi. Ya, di dalam seminggu ini ada 3 orang yang bersaksi kepada saya. Di mana yang Tuhan mengatakan bahwa tahun 26 adalah tahun jawaban doa. Sekalipun sekelilingnya gonjang-ganjing, 3 orang ini bahkan 1 orang mendapatkan 3 jawaban doa yang plus, positif. Benar-benar menjadi jawaban doa. Ya, luar biasa Tuhan kita yang terkasih. Ya, ayo kejarlah, senangkan Tuhan. Karena dia berada di dalam doa-doa pujian penyembahanmu.
Ya, mari kita masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Firman-Mu ya dan amin. Engkau mempersiapkan kami Tuhan. Bersiaplah menjelang hari Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Engkau sudah memanggil kami berpuluh-puluh tahun Tuhan. Tetapi kami menganggap remeh panggilan-Mu. Kami menganggap bahwa Engkau senantiasa Tuhan tidak akan mengejar ataupun tidak pernah mengingatkan akan panggilan kami. Tapi Engkau adalah Tuhan yang setia. Engkau tidak akan lalai akan janji-Mu. Dan Engkau tahu persis apa dan siapa yang Engkau panggil. Oleh karena itu Tuhan, biarlah baik pendengar yang setia maupun jemaat, kalau ada sesuatu yang belum mereka lakukan, inilah waktunya Tuhan untuk mereka bertindak dengan cara-Mu Tuhan. Biarlah mereka mengejar akan hadirat-Mu. Biarlah mereka memiliki hati yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Karena dengan kehausan mereka, dengan kelaparan mereka akan firman-Mu, akan suara-Mu, akan membuat mereka mengejar dan tanpa lelah mengejar Tuhan sampai mereka boleh bertemu muka dengan Engkau. Ampuni ya Bapa, ampuni. Kalau selama ini kita menganggap remeh akan firman-Mu, menganggap remeh akan Alkitab, akan isi daripada firman Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan Yesus ada dan setia. Dia tidak pernah lupa akan janjinya dan dia tahu persis apa yang dikatakannya. Bapa dalam surga, terima kasih untuk teguran firman-Mu. Biarlah umat-Mu yang mendengar akan firman ini, mereka mengoreksi diri masing-masing, bersiap-siap dan mengubah kehidupannya selagi ada waktu agar kita boleh masuk di dalam pintu anugerah keselamatan itu. Seperti Engkau selamatkan Nuh, selamatkan juga umat-Mu yang mau membayar harga melakukan panggilannya. Hamba berdoa secara khusus Bapa, bagi mereka yang terbaring sakit, yang kekurangan kesehatan, maybe ada di hospital atau di rumah atau di mana saja. Tuhan, biarlah kuasa darah Yesus, mujizat tetap ada dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dengar doa mereka Bapa, dengarlah cerita mereka. Biarlah Engkau sendiri yang menjawab dan memberi yang terbaik atas setiap cerita anak-anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi mereka juga yang saat ini mengalami Tuhan, di PHK di pekerjaan, yang tidak memiliki pekerjaan, atau mereka yang lagi mengalami kesulitan keuangan. Tuhan, Engkau Jehovah Jireh. Engkau mampu Tuhan. Kalau burung-burung di udara Tuhan pelihara, demikian juga umat-Mu Tuhan, yang setia, yang mendengar firman-Mu, dan mereka membutuhkan mujizat-Mu Tuhan. Mari Bapa, ubah hati mereka, untuk mereka bukan lagi meminta, tetapi mereka mengucap syukur dengan imannya bahwa mujizat tetap ada, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Beri setiap kami haus dan lapar Tuhan, bahwa Yesus itu hidup di dalam hidup mereka. Bahwa Yesus itu ada Tuhan. Bahkan di dalam hari-hari menjelang kesengsaraan-Mu nanti. Biarlah kami mau bawa doa-doa kami mengikuti perjalanan kayu salib itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa bagi mereka yang mengalami kekurangan sosial di tengah-tengah badai kehidupan keluarga. Karena kekurangan kasih, karena kepahitan, kebencian, marah. Tuhan, lumuri hati setiap mereka. Lumuri Tuhan, beri mereka hati yang penuh pengampunan. Beri mereka Tuhan, untuk mereka tahu tanpa mereka mengampuni, mereka juga tidak akan diampuni. Sadarkan mereka Tuhan. Biarlah kasih Kristus boleh meluber di dalam hati setiap mereka. Dan mereka boleh Tuhan mengalami kasih Kristus. Kasih yang mula-mula yang mampu mengampuni satu dengan yang lain. Sehingga keluarga-keluarga ini boleh dipersatukan. Antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, mertua dan menantu, saudara bersaudara. Mereka diikat oleh tali kasih surgawi. Tuhan, kembalikan kepada kasih yang mula-mula. Lumuri hati mereka, berikan mereka hati yang baru, hati-Mu sendiri ya Yesus. Terima kasih Bapa. Hari ini kami sudah belajar. Biarlah kami setelah mendengar firman ini, hati kami diubahkan.
Kami mau menjadi manusia yang baru. Kami mau menunaikan panggilan kami sebelum pintu anugerah keselamatan itu tertutup. Kami mau diubahkan dan bertindak ya Tuhan, melakukan panggilan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Pendengar yang setia dan jemaat yang dikasihi Tuhan, bersiap sedialah. Hiduplah taat, pantang menyerah, ya. Dan jangan lupa selalu dengan bijaksana sesuai dengan panggilan Kristus. Jadi kita tidak melangkah itu salah melangkah atau salah jalan ya yang terkasih. Semuanya sudah tertulis melalui firman-Nya. Karena saat dan waktu ada di dalam tangan Tuhan, bukan di dalam tangan saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya. Amin. Amin. Amin.